Baiklah, kita berjumpa lagi. Kali ini kita akan belajar tentang persamaan trigonometri dasar bagian 2. Sebelumnya kita sudah mempelajari bentuk persamaan trigonometri dalam sudut dengan satuan derajat dan sudut dalam satuan radian. Kali ini kita akan belajar tentang persamaan trigonometri bentuk sin X sama dengan A yang pertama ya. Bentuk sin X sama dengan A, di mana di sini A merupakan bilangan real ya. A itu merupakan bilangan real. Untuk lebih jelasnya mari kita langsung saja masuk ke contoh pertama. Contoh 1, tentukan X yang memenuhi persamaan sin X sama dengan setengah dengan nilai X itu berada di antara 0 sampai 360 derajat. Jadi yang harus kita perhatikan pertama kali ialah di sini kita punya sin X sama dengan setengah. Kita harus ubah bentuk sin X sama dengan setengah ini menjadi bentuk sin X sama dengan sin alfa ya, sehingga kita dapatkan bahwa sin alfa itu nilainya sama dengan setengah. Sini perhatikan ya, ini harus sama nilainya antara setengah dan sin alfa ya, harus sama. Jadi untuk lebih mudahnya mari kita cari di sebelah kanan dulu ya. Jadi setengah itu sama dengan sin alfa. Kita harus mencari nilai sin berapa yang sama dengan setengah, sehingga kita dapatkan di sini alfa sama dengan sin inverse dari setengah, atau kebalikan dari nilai sinus itu sendiri, yaitu sin inverse. Jadi nilai sin yang sama dengan setengah itu adalah sin 30 derajat. Jadi alfa ini sama dengan 30 derajat, atau kalau kalian lihat di tabel, sin 30 derajat itu sama dengan setengah. Berarti dari sini ya, kalian sudah lanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu sin X itu sama dengan sin 30 derajat. Jadi kalian harus cari HP dari persamaan ini ya. Sin X sama dengan sin 30 derajat. Ingat kembali rumus atau cara menentukan himpunan penyelesaian untuk sinus itu ada dua cara. Cara satu itu ialah X sama dengan alfa ditambah K kali 360 derajat. Cara 2 itu adalah X sama dengan 180 derajat dikurangi alfa ditambah K kali 360 derajat. Jadi kalian harus ingat kembali dua cara untuk menentukan ya, dua cara untuk menentukan himpunan penyelesaian pada sinus. Sementara yang kita ketahui di sini nilai alfa itu kita sudah peroleh, alfanya sama dengan 30 derajat. Jadi cara yang pertama, untuk cara 1 itu adalah X sama dengan 30 derajat ditambah K kali 360 derajat. Jadi untuk nilai K yang pertama itu adalah, nah batasnya ialah berada di antara 0 derajat sampai dengan 360 derajat. Ini batasnya berada di antara 0 sampai 360 derajat. Langkah yang pertama adalah kita substitusi nilai K sama dengan negatif 1, maka di sini kita dapat X sama dengan 30 derajat ditambah negatif 1 kali 360 derajat, ini sama dengan 30 derajat dikurangi 360 derajat sama dengan negatif 330 derajat. Apakah memenuhi atau berada di antara 0 sampai 360? Tidak, jadi tidak memenuhi ya. Kemudian K sama dengan 0,
maka nilai X sama dengan 30 derajat ditambah 0 kali 360 derajat. Hasilnya adalah 30 derajat ditambah 0 derajat, hasilnya 30 derajat. Dan 30 derajat berada di antara 0 sampai 360, jadi memenuhi. Kemudian nilai K sama dengan 1 itu adalah X sama dengan 30 derajat ditambah 1 kali 360 derajat. Hasilnya adalah 30 derajat ditambah 360 derajat, itu sama dengan 390 derajat ya. 390 derajat sudah memenuhi, 360 jadi tidak memenuhi di sini. Itu tadi sudah kita lakukan cara pertama, kita sudah dapat satu yang memenuhi. Kemudian kita lanjutkan ke cara yang kedua, yaitu X sama dengan 180 derajat dikurangi 30 derajat, karena nilai alfanya tadi 30 derajat, ditambah K kali 360 derajat. Ini menghasilkan X sama dengan 150 derajat ditambah K kali 360 derajat. Kita coba untuk nilai K sama dengan 0, itu menghasilkan X sama dengan 150 derajat ditambah 0 kali 360 derajat. Ini sama dengan 150 derajat ditambah 0 derajat sama dengan 150 derajat. Berada di antara 0 sampai 360 derajat. Jadi dia memenuhi. Kemudian untuk nilai K sama dengan 1, maka di sini nilai X sama dengan 150 derajat ditambah 1 kali 360 derajat, sama dengan 150 derajat ditambah 360 derajat. Hasilnya adalah 510 derajat. Ini sudah sangat jauh melebihi 360 derajat, jadi tidak memenuhi. Sudah kita peroleh dengan dua cara. Ada dua himpunan penyelesaian, yaitu 30 derajat dan 150 derajat, sehingga kita dapatkan jadi HP dari sin X sama dengan setengah itu adalah 30 derajat dan 150 derajat. Baiklah, kita akan lanjut ke contoh kedua, yaitu bentuk kosinus di mana cos X sama dengan A. Contoh 2 di sini adalah tentukan nilai X yang memenuhi persamaan cos X sama dengan setengah akar 3 dengan nilai X itu berada di antara negatif 180 sampai 180 derajat. Baiklah, perhatikan bahwa di sini nilai dari cos X sama dengan setengah akar 3 itu harus kalian ubah dulu menjadi cos X sama dengan cos alfa. Jadi setengah akar 3 ini harus sama dengan atau harus sama nilainya dengan cos alfa ya, harus sama. Baiklah, kita buat lagi di sebelah kanan. Setengah akar 3 itu sama dengan cos alfa. Jadi kalian harus mencari nilai dari cos alfa yang sama dengan setengah akar 3, sehingga alfa sama dengan cos inverse dari setengah akar 3. Kita ketahui nilai dari cos inverse setengah akar 3 itu adalah 30 derajat ya. Jadi kita peroleh alfa sama dengan 30 derajat lagi, karena cos alfa atau cos 30 derajat itu sama dengan setengah akar 3. Jadi kita sudah dapat alfa sama dengan 30 derajat, sehingga kita rubah menjadi bentuk cos X sama dengan cos 30 derajat. Jadi bentuk persamaan inilah yang kita akan cari himpunan penyelesaiannya. Ingat kembali, ada dua cara untuk menentukan himpunan penyelesaian dari persamaan kosinus. Yang pertama ialah cara 1 cos. Cara yang pertama ialah X sama dengan alfa ditambah K kali 360 derajat.
Sementara cara yang kedua ialah X sama dengan negatif alfa ditambah K kali 360 derajat. Ya, jadi ada dua cara untuk menentukan himpunan penyelesaian dari persamaan kosinus. Silakan diingat kembali di mana nilai alfa di sini ialah 30 derajat. Baiklah, kita akan lanjutkan. Jadi cara pertama yang harus kita gunakan ialah cara pertama, yaitu X sama dengan 30 derajat ditambah K kali 360 derajat. Untuk batasnya itu dari negatif 180 derajat sampai 180 derajat. Hasil kita dapat untuk nilai K sama dengan negatif 1 diperoleh nilai X sama dengan 30 derajat ditambah negatif 1 dikali 360 derajat. Ini sama dengan 30 derajat dikurangi 360 derajat sama dengan negatif 330 derajat. Apakah berada di antara negatif 180 hingga 180 derajat? Tidak, jadi di sini tidak memenuhi. Kemudian nilai K sama dengan 0, maka X sama dengan 30 derajat ditambah 0 kali 360 derajat. Hasilnya adalah 30 derajat ditambah 0 derajat sama dengan 30 derajat, dan ini memenuhi ya, karena dia berada di antara negatif 180 derajat hingga 180 derajat. Selanjutnya nilai K sama dengan 1, maka diperoleh nilai X sama dengan 30 derajat ditambah 1 kali 360 derajat sama dengan 30 derajat ditambah 360 derajat. Ini sama dengan 390 derajat dan sudah pasti tidak memenuhi. Oke, karena sudah, jadi kita lanjutkan ke cara yang kedua, yaitu nilai X sama dengan negatif alfa, yaitu 30 derajat ditambah K kali 360 derajat. Untuk nilai K sama dengan negatif 1, maka kita peroleh nilai X itu sama dengan negatif 30 derajat ditambah negatif 1 kali 360 derajat sama dengan negatif 30 derajat dikurangi 360 derajat sama dengan negatif 390 derajat, dan ini tentu tidak memenuhi ya, karena sudah sangat kecil sekali. Kemudian K sama dengan 0, maka nilai X sama dengan negatif 30 derajat ditambah 0 kali 360 derajat sama dengan negatif 30 derajat ditambah 0 derajat sama dengan negatif 30 derajat. Apakah ini memenuhi? Iya, benar sekali ya. Jadi negatif 30 derajat ini dia berada di antara negatif 180 derajat hingga 180 derajat. Jadi ini memenuhi. Selanjutnya nilai K sama dengan 1, maka X sama dengan negatif 30 derajat ditambah 1 kali 360 derajat sama dengan negatif 30 derajat ditambah 360 derajat. Hasilnya adalah 330 derajat. Apakah dia berada di antara negatif 180 derajat hingga 180 derajat? Tidak ya, jadi di sini tidak memenuhi. Sehingga kita sudah dapat dua nilai yang memenuhi, yaitu 30 derajat dan negatif 30 derajat. Sehingga kita dapatkan jadi HP dari persamaan cos X sama dengan setengah akar 3 untuk X itu berada di antara negatif 180 derajat hingga 180 derajat, itu adalah HP-nya kita tulis dari yang terkecil, yaitu negatif 30 derajat, 30 derajat. Baiklah, untuk contoh yang ketiga yaitu bentuk persamaan trigonometri bentuk tangan.
Tentukan X yang memenuhi persamaan tangan X sama dengan akar 3 dengan nilai X itu berada di antara 0 hingga 2V. Jadi di sini sudutnya berada pada atau dalam satuan radian ya. Jadi sudutnya berada dalam satuan radian. Penyelesaiannya yang pertama, jadi kita punya di sini tangan X sama dengan akar 3, sehingga kita harus ubah kembali tangan X itu sama dengan tangan alfa, dimana akar 3 ini harus sama nilainya dengan tangan alfa ya, harus sama. Sudah, kita buat lagi di samping. Akar 3 sama dengan tangan alfa, sehingga alfa sama dengan tan inverse dari akar 3. Tangan berapa yang nilainya sama dengan akar 3? Jadi tangan yang nilainya sama dengan akar 3 adalah tangan dari 30 tangan yang nilainya akar 3 adalah V per 3 ya, atau kalau dalam satuan derajat dia adalah 60 derajat. Jadi tangan V per 3 itu sama dengan akar 3. Sehingga kita dapatkan di sini, kita berpindah, kita dapatkan bahwa tangan X sama dengan tangan V per 3 untuk batasnya ialah dari 0 sampai 2V. Berapa HP-nya? Nah, seperti itu. Cara untuk menentukan HP dari tangan itu hanya ada satu ya. Ada satu cara, yaitu X sama dengan alfa ditambah K kali V jika dia berada dalam radian ya. Hanya ada satu cara seperti ini, dengan alfanya adalah V per 3. Oke, langsung saja kita cari untuk cara yang atau cara satu-satunya, yaitu X sama dengan V per 3 ditambah K kali V untuk batasnya dari 0 sampai 2V. Untuk nilai K sama dengan negatif 1, maka nilai X sama dengan V per 3 ditambah negatif 1 kali V itu sama dengan V per 3 dikurangi V, samakan penyebutnya menjadi V per 3 dikurangi 3V per 3 ya. 3 per 3 kan 1 ya, jadi 1V. Ini hasilnya adalah negatif 2 per 3V. Nah, untuk lebih mudah menentukan dia memenuhi atau tidak, jadi kita ubah batas ini menjadi dari 0 sampai 6 per 3V ya, dari 0 sampai 6 per 3V untuk lebih mudah nanti ya. Apakah negatif 2 per 3V itu berada di antara 0 sampai 6 per 3V? Tidak, jadi tidak memenuhi. Kemudian untuk K sama dengan 0, maka nilai X itu sama dengan V per 3 ditambah 0 kali V, ini sama dengan V per 3 ditambah 0. Hasilnya adalah V per 3 dan dia berada di antara 0 sampai 6 per 3V, jadi memenuhi. Selanjutnya K sama dengan 1, maka nilai X sama dengan V per 3 ditambah 1 kali V sama dengan V per 3 ditambah V sama dengan V per 3 ditambah 3V per 3. V ditambah 3V itu hasilnya adalah 4V per 3. Jadi 4V per 3 itu berada di antara 0 sampai 6 per 3V, jadi dia memenuhi. Selanjutnya untuk K sama dengan 2, nilainya adalah X sama dengan V per 3 ditambah 2 kali V. Ini sama dengan V per 3 ditambah, kita samakan penyebutnya menjadi 6 per 3V sama dengan
hasilnya adalah 7/3 V. Jadi dia sudah melebihi sehingga tidak memenuhi. Kita sudah dapatkan dua nilai yang memenuhi, yaitu V/3 dan 4V/3, sehingga himpunan dari tan X sama dengan akar 3 untuk nilai X itu berada di antara 0 sampai 2V adalah V/3, 4V/3. Ya, sudah. Seperti itu sekiranya materi tentang persamaan trigonometri yang dimana kedua ruas tidak berbentuk trigonometri ya, jadi yang satu berbentuk trigonometri sementara yang satu berbentuk bilangan real.